Halo guys, gue Aldi. Sekarang gue lagi bingung nih, mau mastiin kenapa kalian ini sering membandingkan soal price to performance untuk di kategori smartphone. Ya gue tahu jelas untuk melihat beberapa worth ataupun seberapa worth itu sebuah smartphone untuk kalian beli kan. Tapi kenapa ada satu bubble diskusi yang selalu memandang sisi A itu bagus banget dengan tanda kutip ya, dan si B itu udah nggak kayak dulu lagi. Ya udah, biar lebih clear gue buka aja apa yang mau gue sampein. Kayak kenapa brand dari Transsion Holding, Transsion Group itu bagus dengan tanda kutip ya, ingat ya. Dan Xiaomi Group udah nggak bersahabat lagi buat para usernya atau disebutannya ya Mi Fans. Di sini gue mau bertanya, apakah benar mereka keduanya begitu? Apa benar mereka strateginya udah tepat? Dan apakah yakin kalian tuh semuanya itu selalu didengar oleh mereka para brand? Ya buat pertanyaan terakhir sih ya, mereka tetap dengerin keluhan, masukan, dan keinginan kalian. Dan gue udah make sure itu benar. Tapi ya ada tapinya, itu adalah salah satu faktor dalam pemilihan keputusan untuk produk-produknya mereka. Walaupun kalian bisa dikatakan user yang membeli produk dan jelas yang memberikan keuntungan pada brandnya, tetap mereka akan mempertimbangkan banyak hal untuk produk terbarunya mereka. Faktornya itu baik banget men. Setiap brand ya yang gue udah ajak ngobrol ataupun gue ajak diskusi, mereka punya cara dan masalah mereka masing-masing. Tapi di video ini gue juga nggak dibayar oleh pihak manapun ya. Apapun disponsori ini juga enggak. Ini disponsorin cuma sama Nyantek sendiri. Jadi ya udahlah ya. Ya gue nggak ada video lagi juga sih sebenarnya. So kita lihat dulu gimana dari kedua handphone ini. Transsion Holding. Oke, ini grup tuh udah punya 3 major sister brand yang jual di Indonesia. Kebanggaan kaum mending saat ini, Infinix, Tecno, dan Itel. Mereka ini semua underdog smartphone di harga 1-3 jutaan yang buat banyak orang lirik, ini brand baru apalagi nih? Kok bagus sih? Ya kayaknya mending ini deh sekarang. Ya, Transsion Holding ini sebenarnya sih ya sama aja kayak handphone Asia lain, based on China. Cuma strategi awal mereka gua rasa cukup cerdik. Mereka ketika udah besar banget ya kolam brand smartphone di Asia, mereka starting awalnya itu mulai membesarkan pasar Afrika. Yang gua sendiri masih ngira handphone di sana mungkin ya yang bagus ya hanya beberapa, sisanya tuh handphone yang mungkin masih bisa dikatakan jadul gitu, asalkan bisa pakai komunikasi aja. Ya karena ya gue sendiri pun jarang banget lihat informasi soal ini dari sana. Jadi ya sangat menarik mungkin ya untuk si Transsion ini memulai bisnis ya, dan tentunya ya berhasil sih. Dan jelas pada tahun 2022 di Q1 kemarin aja mereka bisa menjual sebanyak 10 juta unit smartphone-nya, terbesar, dan bahkan daerah lain pun jika di total belum bisa nyamain penjualan di Afrika sendiri. Nah, habis itu udah matang kan, mereka udah dapat pundi-pundi modal dia geser tuh dari penjualan di Afrika, ekspansi ke pasar Asia yang kolamnya besar banget. Menurut gue mereka berhasil untuk mengambil pasar khususnya di Indonesia. Banyak yang kenotis juga sama brand ini dari peluncurannya produk yang nawarin price to performance, kamera di kelas entry dengan cara unik mereka lah. Kayak Infinix, unggul menjadi pawang MediaTek karena suka bawa chipset baru di harga yang murah bahkan dengan fitur-fitur unik. Tecno mungkin sebagai handphone general yang kadang suka bawa spek mirip kayak Infinix, dan Itel pun untuk di handphone kelas di bawah Tecno dan Infinix dan dibikin worth karena spek yang dibawakan. Terakhir si Itel S23 tuh ya rame banget nih handphone ini, kita punya gitu ya. Cuma belum jelas positioning mereka nih mau kayak gimana. Satu sama lain tuh kadang bawa spek yang bagus, harga rendah yang jadinya makan brand masing-masing. Atau punya handphone kasual dengan kamera mending pun juga sering terjadi di Infinix sama si Tecno. Jadi gua agak bingung gitu, mereka maunya kayak gimana. Sekarang deh kita bahas ke Xiaomi dulu, brand yang sekarang perlahan dikomplain sama kaum mending karena suka kasih harga yang lebih mahal atau spek nanggung, karena dulu itu bukan cara main si Xiaomi. Ya udahlah ya, Xiaomi di sini kan udah terbagi 2-3 line up produknya ya. Xiaomi sekarang juga adalah produk line up untuk di kelas menengah ke atas, Redmi sebagai line up budgetnya, dan Poco sebagai sister brand dari Xiaomi yang jual produk dengan spesifikasi ekstrim dan harga yang ekstrim katanya. Dan mereka pun untuk saat ini sudah cukup matang buat gua pahamin. Oke lah, si Xiaomi Redmi udah jelas kelas atas dan bawah, dan Poco ini gimana sebenarnya ya? Sebagai penengah antara keduanya, namun nggak menjurus ke smartphone yang premium, melainkan ke high performance aja gitu ya. Dan gue masih bangga sama peluncuran Poco F5 kemarin, kayak one of the best smartphone 2023 dari segi manapun, cukup rapi dan bahkan bisa membuktikan kalau banyak orang yang masih mampu beli smartphone-nya. Ya sebenarnya makasih banyak juga sih buat kalian yang beli dari kita ya. Itu sih yang terpenting ya. Tentunya juga Xiaomi juga udah bermain untuk di pricing yang nggak saling makan satu sama lain. Jadi ya oke banget sih menurut gua. Tapi sebelum itu coba dong kasih tahu kalau gua ada salah ataupun tambahan, coba aja komen di bawah, oke? Nah,
Kenapa nih Xiaomi itu dianggap udah nggak kayak dulu dan Infinix serta teman-temannya itu adalah sahabat kaum mendang-mending saat ini? Ya barusan gue udah sedikit jawab juga. Xiaomi itu udah matang dan Transsion Group itu masih baru untuk market Indonesia. Cara mainnya ya sama kayak Xiaomi dulu. Harganya murah banget buat spek yang bagus kan. Nah mungkin grup Infinix ini nih bisa gitu kalau berhasil jualan konsisten di Indonesia dan tentunya ya bakalan ada brand baru yang mau masuk, caranya ya sama juga deh. Makanya gue sendiri jujur aja nggak mau terlalu bangga gitu sama permainan Infinix Group ya. Bukannya si handphonenya jelek, tapi gue sendiri nggak mau kalian nantinya tuh nggak siap kalau Infinix Group ataupun Transsion Holding ini branding itu selesai. Mereka berubah strateginya yang nggak kayak sekarang lagi. Jadi ya kalau gue bilang handphonenya masih ada yang kurangnya ya kurang gitu ya. Bagus ya bagus juga. Tapi udah maksimal handphonenya ya jelas belum. Lihat tuh tahun lalu aja mereka bener-bener nggak peduli soal software update. Launching dan tinggalin aja handphonenya. Yang dimana digital itu udah saking kuatnya dan tentunya banyak ancaman tanda kutip ya di mana-mana juga kan. Baru deh sekarang mereka kasih janjinya mau diupdate. Ya satu sisi bagus, tapi kita tetap mesti pantau beneran serius atau enggak nih si brandnya. Ada yang bilang juga, tapi walaupun jarang update kan minim bug ya. Ya memang minim bug ya, saat ini fitur OS-nya memang gak sekompleks yang lain. Experience-nya pun juga belum sewah ketika lu pakai handphone yang udah lama kayak Xiaomi, Oppo, Samsung, Asus udah jauh di atasnya lah walaupun basis Android yang sama juga. Gak percaya? Coba ya cek kalian sendiri masing-masing gitu. Coba cek handphonenya masing-masing maksud gua. Kalau Xiaomi ya udah nggak usah dipanjang lebarin lah, udah jauh lebih matang, yang dikerjakan juga banyak, handphonenya nggak sekedar handphone murah. Gak heran mereka semakin banyak riset dan development, OS lebih banyak fitur, challenge-nya nggak sekedar jual handphone murah spek kenceng lagi. Mereka udah di fase yang udah jauh lah daripada si Transsion Holding ini. By the way dari sekedar kira-kira ngaco gua aja ya, ini kayak orang bener kelihatan gitu ya, orang bener banget gitu ya. Ya lanjut aja mending ya. Menurut gue mereka tuh udah waktunya ngejagain ya orang-orang yang udah pakai Xiaomi itu tetap bisa pakai produknya. Jelas dari yang dulu handphone murah sekarang yang flagshipnya. Andai kata tuh ya dulu masih sekolah miskin belum ada penghasilan ya Redmi dibeliin orang tua juga. Sekarang udah kerja banyak duit pengen upgrade handphone yang Xiaomi juga kalau bisa. Nah kalau Xiaomi cuma jualan yang handphone murah doang ya orang ini bakal cabut ke brand lain, Samsung, Apple yang mahal-mahal lah. Makanya mereka buat lini flagshipnya. Kerjaannya mereka tuh jadi banyak, nggak cuma handphone, IoT pun juga merambat. Beda cuy sama Transsion Holding. Jadi ya gue sendiri sangat mewajarkan hal ini terjadi dan tentunya masih banyak banget faktornya. Tapi tetap adanya kalian juga wajib nggak boleh hilang sebagai pengingat Xiaomi itu punya komunitas dan user yang besar. Biar mereka nggak asal bikin handphonenya doang. Makanya gue sendiri sih heran sama kalian yang kadang sekedar lihat dari harga dan speknya aja yang sekedar aja gitu loh. Tecno bawain chipset MediaTek apa gitu dengan harga termurah sedangkan Xiaomi beberapa ratus di atasnya kalian koar-koar. HP Intel sejutaan bawa USB Type-C, Redmi masih micro USB, kalian koar-koar. Dan hal ini pun terjadi nggak cuma antara kedua brand ini aja, yang lain pun gitu. Apalagi kalau gue udah angkat bahas HP Oppo, wah repot lagi tuh. Karena satu hal ya jadi deal breaker parah, padahal tujuan handphone dan target pasarnya pun udah ditentukan. Ya memang gue sendiri kadang gemes sama Xiaomi, kenapa kayak gini sih handphonenya, kadang kurang srek gitu. Tapi satu dua hal ya, setelah gue pahamin ya memang begini adanya. Karena ketika kalian ambil sudut pandang lain baru sadar, oh begini handphonenya. Tapi ujung-ujungnya tinggal ya kalian pilih mau beli apa enggak juga gitu kan. Dan sekarang kalau ditanya nih, Di, lu mending yang mana nih? HP Xiaomi atau Infinix Group dan kawan-kawannya gitu ya? Ya jawaban gue pasti ya gue mau pilih apa? Pasti lu bilang ya gue bakal dibayar juga no brandnya. Ya agak repot sebenarnya kalau gue nge-state seperti itu ya. Cuma kalau mau yang udah jelas handphonenya ya Xiaomi. Tapi bukan berarti gue menolak mentah-mentah si Infinix Group. Gue akan terus pantau gimana konsistensinya mereka untuk terus berkembang. Keluarin handphone baru mereka dan tetap bisa jadi pilihan saat nanti di kondisi brand mereka udah mulai berbeda strateginya. Pastinya gue bakalan bilang bagus juga, gak kayak sekarang yang masih banyak pertanyaan, bahkan ya banyak bahan roastingan ketika mereka baru keluarin handphonenya. Ya gitulah. Kalau menurut kalian gimana? Coba share aja pendapat kalian. Mungkin ya itu aja dulu pembahasan gue dari ya kenapa Infinix, kenapa Xiaomi, kenapa Transsion Holding gitu ya. Jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.